Alhamdulillah kabar sehat, posisi masih di Makkah. Jadi mohon maaf kalau teleponnya kurang jelas. Terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil berkaitan dengan intervensi yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Agus Raharjo yang pada saat itu menjadi Ketua KPK. Ini mesti ada pembuktian karena ini sudah diungkapkan di depan publik bahwa Agus Raharjo mengaku beliau telah dipanggil oleh Presiden melalui jalur belakang, no media, kemudian diintervensi oleh Pak Jokowi sebagai Presiden terkait dengan kasus EKTP, meminta kepada Pak Agus Raharjo sebagai Ketua KPK untuk tidak melanjutkan kasus EKTP Setnov, minta untuk diberhentikan. Dan ini diungkapkan oleh Pak Agus Raharjo kepada pimpinan KPK yang lain, juga kepada publik akhir-akhir ini. Apakah ini benar atau salah, maka perlu diklarifikasi melalui sebuah proses, bila perlu proses hukum, sehingga publik tahu mana yang sesungguhnya berbohong. Menurut saya dan harapan publik semua, ada laporan yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi, pihak istana, kepada Agus Raharjo bahwa ia telah berbohong. Sehingga pengadilan nanti akan membuat keputusan apakah Agus Raharjo yang salah, apakah Agus Raharjo yang berbohong, apakah Agus Raharjo yang membuat fitnah kepada Pak Jokowi atas inisiatif Pak Jokowi melakukan intervensi terkait dengan kasus EKTP-nya. Setnov, ya, atau justru sebaliknya bahwa Pak Agus Raharjo mampu menyiapkan, mengajukan bukti-bukti yang nyata, yang real bahwa intervensi itu ada. Ini mesti dibongkar, ini mesti dibuka karena ini masalah serius. Kita berharap hukum di Indonesia ini independen, hukum di Indonesia ini betul-betul bisa tegak, bisa adil. Ya, oleh karena itu ketika ada sebuah pengakuan bahwa ada intervensi, ada upaya untuk membuat hukum itu tumpul, KPK itu tumpul, maka harus dibuktikan. Ya. Cara membuktikan yang paling efektif adalah dengan cara proses hukum. Apakah betul apa yang diungkapkan oleh Agus Raharjo itu punya bukti-bukti, atau Agus Raharjo itu membual belaka, mencoba untuk mendowngrade terhadap nama baik dari Pak Jokowi. Apalagi ini terjadi menjelang pemilu 2024 di mana Pak Jokowi punya putra yaitu Gibran resmi sebagai cawapres untuk Pilpres 2024. Maka menurut saya harus ada pembuktian, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ternyata tidak ada pembuktian, tidak ada pelaporan sehingga tidak ada proses hukum untuk membuktikan ini, maka publik akan menganggap bahwa apa yang diungkapkan oleh Agus Raharjo ini adalah benar. Apa yang diungkapkan oleh Agus Raharjo bisa diterima oleh nalar publik. Oleh karena itu, masyarakat, rakyat secara keseluruhan menunggu siapa yang benar, siapa yang berbohong. Apakah di sini ada unsur fitnah atau sesungguhnya ada unsur yang ingin untuk menyelamatkan negara. Tidak ada salahnya misalnya kalau kemudian DPR memanggil ya Pak Agus Raharjo untuk membuktikan ini sebelum sebuah proses hukum itu terjadi. Oleh karena itu ini tidak bisa dibiarkan bahwa bangsa ini bukan bangsa yang suka untuk mengkonsumsi fitnah. Bangsa ini bukan bangsa yang suka untuk mengkonsumsi sesuatu yang tidak mendasar. Karena itu supaya jelas mana fitnah, mana benar, mana bohong, mana tidak harus dibuktikan. Pertama melalui proses pemanggilan oleh DPR, yang kedua kemudian bila perlu melalui sebuah proses hukum. Ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh menjadi kabar liar, tetapi harus betul-betul masyarakat diberikan pemahaman bahwa ini betul atau salah, ini bohong atau jujur. Pak Jokowi mengambil orang-orang yang beliau kenal, yang pernah dekat dan berada di lingkaran istana, yang kemudian menjabat posisi-posisi penting, itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Apalagi memang punya sejarah bersama, mulai dari Solo, mungkin juga di DKI, lalu kemudian menjadi pas pampres, dan pada akhirnya karir itu terus
melaju dan pada akhirnya mereka diberikan kepercayaan untuk menjadi atau mengisi posisi-posisi penting di profesi masing-masing. Tetapi yang jauh lebih penting adalah itu baru tidak masalah kalau memang menyadari adanya kompetensi, adanya prosedur yang memang juga dialami sama dengan yang lain. Jadi tidak menjadi anak emas, tidak menjadi prioritas. Ya. Kalau kemudian misal ini kan karir di militer, apa kemudian karir di sipil, itu nilainya sama-sama 8. Lalu Pak Jokowi mengambil orang lebih dekat daripada yang lain. Ada orang lain nilainya 8, ada orang terdekatnya nilai 8. Wajar dong, biasa dong kalau kemudian itu diambil. Menjadi masalah ketika orang yang berada dan dekat dengan Pak Jokowi itu nilainya 5, lalu, ini misal ya, lalu ada orang lain yang lebih berkompeten, yang lebih memiliki kapasitas, nilainya 8, 9, itu tersingkir demi untuk memajukan orang yang nilainya 5. Ya, kalau ini baru tidak benar, baru tidak pas, baru tidak cocok. Dan ini penting untuk menjadi sebuah perhatian. Apalagi kalau kemudian orang ini diambil, kemudian menyingkirkan orang-orang yang lebih punya kompetensi, kemudian memotong senioritas atau memotong leteng-leteng yang sebelumnya terlalu jauh, ini akan merusak sebuah proses karir yang ada di lembaga itu atau institusi itu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya mengambil orang dekat, orang yang lebih dikenal itu tidak masalah selama tidak merusak sistem, merusak prosedur yang selama ini menjadi pakem dan ada. Yang kedua juga tidak merusak atau menyingkirkan orang-orang yang jauh lebih profesional dan jauh lebih berkompeten untuk menduduki posisi ini. Karena ini bicara tentang negara, ya, harus profesional. Bicara tentang negara, harus memiliki mental negarawan untuk memilih orang-orang yang bisa diharapkan berkontribusi lebih baik kepada bangsa ini, kepada negara ini. Bukan berbasis kepada ini teman dekatku, ini orang dekatku, ini bagian daripada keluargaku. Kalau toh kemudian itu dipilih karena faktor profesionalitasnya, karena memang mengikuti sistem dan prosedur yang selama ini berlaku, berbasis kepada asas keadilan, yang tidak merusak sistem yang ada, tidak menyingkirkan orang-orang yang lebih berkompeten, itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa ini negara butuh tenaga-tenaga profesional, butuh orang-orang yang memang dibutuhkan sesuai dengan jenjang karirnya, sehingga mereka betul-betul bisa berkontribusi lebih baik. Bukan dengan orang yang alasannya bisa kita intervensi dan loyalitas kepada kita. Loyalitas kita kepada pimpinan itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah loyalitas kepada negara, loyalitas kepada bangsa, loyalitas kepada aturan yang ada. Kalau Anies disukai milenial, mendapatkan respon yang positif dari kalangan anak muda, ini hal yang wajar. Karena memang kita lihat gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Anies ini menyentuh juga kepada kepentingan dan kebutuhan anak-anak muda. Misalnya untuk pendidikan, memang pendidikan ini kan dibutuhkan dan diharapkan, ekspektasinya paling besar di kalangan anak muda untuk mendapatkan pendidikan yang baik di masa depan, pendidikan yang mudah, pendidikan yang bahkan gratis, ya. Dan Anies memang seorang yang expert di bidang pendidikan dan peduli kepada urusan-urusan pendidikan yang kemudian ini dibutuhkan oleh anak-anak muda. Lalu soal bola ini kan kesukaan terutama bagi para milenial, bagi anak-anak muda. Anies membangun JIS dan ini menjadi sebuah produk mercusuar di DKI ketika Anies menjadi gubernur. Kemudian Anies memberikan janji, bukan hanya janji, ya. Ini legitimate menurut saya karena memang Anies sudah membangun JIS dan akan membangun stadion sekelas JIS, stadion internasional di 10 kota besar di Indonesia, dan itu sudah ada paket marketnya dan kemudian sudah ada anggarannya dan sebagainya. Artinya bahwa satu, memang dalam konteks sepak bola ini yang digandrungi oleh anak-anak milenial dan anak-anak muda, ya Anies sudah membuktikan di DKI dengan JIS Jakarta International Stadium, dan itu cukup besar, cukup mewah, ya dianggap sebagai spektakuler dengan teknologi yang belum pernah ada di dunia.
dan sangat nyaman untuk dipakai oleh para pesepak bola internasional atau klub-klub sepak bola internasional. Kedua, Anies ketika menjanjikan kepada 10 kota untuk dibangunkan stadion sekelas internasional itu sudah matang anggarannya, sudah matang paket marketnya dan sebagainya, dan ini menjadi sesuatu yang real. Satu hal yang barangkali menjadi penting buat Anies atau timnya, Anies mesti tampil sebagaimana anak muda. Saya lihat ketika Anies tampil di Makassar misalnya di satu stadion, Anies menggunakan pakaian ala milenial, dan mestinya memang Anies harus didesain oleh timnya untuk selalu tampil di depan anak-anak muda, itu pakaian anak-anak muda, anak-anak milenial, ya pakai kaos kemudian dibalut dengan jaket, bukan jas ya. Kalau jas itu untuk situasi yang resmi. Ini mesti nampaknya memang tim Anies sudah mulai peka, tim Anies sudah mulai memahami terkait dengan bagaimana berbicara dan membangun performance ya di depan anak-anak milenial dan anak-anak muda. Saya pikir kemarin ketika ada jauh sebelumnya atau sebelum Anies menjadi Gubernur DKI, Anies punya program turun tangan, Anies punya program Indonesia Mengajar, anak-anak muda dikirim ke wilayah-wilayah terpencil. Ini saya pikir akan mendapatkan respon dan feedback yang cukup baik dari anak-anak milenial. Saya pikir di antara 3 capres yang ada, Anies yang lebih banyak memberikan perhatian kepada anak-anak milenial. Jadi kalau kemudian Anies mendapatkan respon positif dengan hasil survei yang tinggi di kalangan milenial, hal itu menurut saya ya matching, hal itu menurut saya ya wajar. Justru tidak wajar kalau kemudian Anies yang paling memberikan perhatian kepada milenial kok elektabilitasnya rendah, berarti ada sesuatu yang tidak wajar. Saya pikir bukan hanya milenial saja, Anies lebih banyak menjual gagasan, dan kita beberapa hari yang lalu mendengar narasi Anies ketika ditanya oleh seorang penanya, bagaimana Pak Anies? Pak Anies ini sering tampil, tetapi baliho Pak Anies sepi, yang lain balihonya banyak. Anies bilang, saya tampil di depan publik dengan gagasan, bukan dengan baliho. Sementara yang lain punya banyak baliho tetapi miskin gagasan. Saya pikir memang perlu diberikan wadah yang sebanyak-banyaknya untuk adu gagasan bagi capres-capres, sehingga yang disuguhi bukan tampilan ya, tampilan badan, tampilan fisik, tampilan materi yang dimiliki oleh masing-masing capres-capres, tetapi yang disampaikan kepada publik adalah gagasan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Dan ini menjadi sebuah pendidikan politik yang penting. Jangan hanya foto yang banyak, jangan hanya gambar yang banyak mestinya sebuah gagasan, sehingga gagasan ini diadu satu dengan yang lain, mana yang terbaik. Masyarakat kemudian mengkonsumsi dari gagasan-gagasan itu, lalu mereka ibarat menu, ada 3 menu, ya menu Anies, menu Prabowo, kemudian menu Ganjar. Mana yang dipilih oleh masyarakat menunya, bukan gambarnya, bukan wajahnya, bukan fotonya, bukan jogetnya, bukan hal-hal gimmick yang lain, tetapi yang kemudian dikonsumsi, dinilai, dibaca, yang lalu kemudian menjadi keputusan rakyat itu adalah gagasannya. Selain tentu saja rekam jejaknya, karena gagasan ketika itu tidak matching dengan rekam jejaknya, ini akan menjadi bermasalah. Misalnya ada capres bicara tentang gagasan keadilan, sementara dia tidak berbuat adil. Gagasan tentang kesejahteraan, sementara dia ketika memimpin tempat tertentu tidak mampu mesejahterakan bahkan daerah termiskin. Saya pikir ini rakyat akan sulit percaya. Mestinya gagasan itu berbasis kepada rekam jejak yang sudah pernah dilakukan, prestasi yang pernah diraih, dan itu matching dengan apa yang digagas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anies menggagas tentang 10 kota dengan bangunan stadion tingkat internasional, karena memang Anies pernah membangun namanya JIS, Jakarta International Stadium. Jadi ini matching, ini punya alur logika yang bisa diterima oleh publik.